Oke, balik lagi. Oke ya. Baik, ini adalah software security. Nah, kalau kita lihat bahwa sekarang pergerakannya semuanya menuju ke arah software security. Kalau kita lihat dari segi pembagiannya, eh, kalau orang bicara security, biasanya orang selalu mengasosiasikan itu dengan network security. Network security, network security. Nah, padahal kalau dari kacamata saya, network security itu sudah banyak solusinya. Memang masih masalah, tetapi masih ada solusinya gitu ya. Jadi network security problem, but but solve gitu ya. Ada solusinya. Misalnya ada firewall lah, ada apa, ada SSL lah segala macam. Meskipun masih ada masalah, tapi ada solusinya. Yang kedua adalah tentang software ya. Kalau kita network ada layer naik ke atas software. Nah, software ini yang menjadi masalah karena belum banyak SDM-nya ya. SDM-nya yang memahami masalah software security. Sebetulnya ini kalau kita lihat ternyata setelah diteliti-teliti ini agak sedikit berbeda dengan network security. Nanti kalau kita lihat database security, nanti dia dekat lagi dengan network security ya. Ada banyak prinsip-prinsip yang mirip. Nah, ini kalau ini agak sedikit berbeda ya dengan network security. Karena kita lebih lari ke arah software development life cycle ya, dalam siklus pengembangan software. Ada banyak casesnya ya, casesnya ini sayangnya saya belum saya update ya dengan kasus-kasus yang terbaru gitu ya. Nah, ini ada juga misalnya contoh software yang apa ya, yang sering-sering dipakai. Contoh itu adalah yang ini ya, Chrome versi lama. Jadi kalau dia ngeklik sebuah page ya, maka si Chrome kita bisa crash ya, bisa crash, dan juga bukan hanya Chrome-nya yang crash, kadang juga bisa membawa OS kita ikut crash juga ya. Jadi ini bisa dibawa ke sana ya. Tentu saja ini crash yang berorientasi kepada security. Ada lagi crash yang berorientasi kepada hal-hal yang lain ya, permasalahan misalnya accident dan lain sebagainya yang sebetulnya bisa lebih berbahaya ya, tapi itu kita pisahkan sedikit ya. Itu yang efeknya efek apanya ya namanya, efek in real life-nya itu lebih gede gitu ya. Banyak software-software yang bukan masalah security, tapi masalahnya itu tidak sesuai dengan harapan si penggunanya ya. Yang terakhir misalnya salah metrik, antara metrik dengan ininya kilometer dan miles gitu ya, salah. Itu juga ada kasus-kasus seperti itu. Tapi ini bukan yang itu ya. Ini adalah memang kesalahan dalam hal pengembangan softwarenya. Ya. Terus isu-isunya juga ada banyak nih, yang belum saya update. Biasanya saya mulai update satu, saya nanti tambahkan ke 2021 ini. Jadi terakhir saya berhenti di 2018 statistiknya. Baik, ada banyak contoh kasus software security ya, software security. Kita bicara satu-satu dulu. Ini kita bicara mungkin yang sebelumnya pernah melihat yang sebelah kanan itu Heartbleed dulu ya. Ini harus saya zoom dulu nih kayaknya. Sebentar, saya stop dulu. Saya zoom dulu ya. Lebih mudahnya ini harus dilihat dengan cara di zoom. Nah, kita lihat zoomnya, mana zoomnya. Oke. Ya, zoom. Oke, share screen lagi. Nah, jadi kalau kita lihat dari Heartbleed, nah ini adalah permasalahan yang terkait dengan SSL ya. Jadi ceritanya begini, ceritanya kan kalau kita menjalankan aplikasi yang menggunakan web ya, maka kita menjalankannya itu di atas protokol HTTP. Protokol HTTP itu dikembangkan dengan tujuan cepat, sederhana, singkat, karena ingin menyederhanakan semua. Ketika tim Berners-Lee merumuskan protokolnya ini memang yang utamanya itu kesederhanaan ya. Beli putus ya. Saya minta file ini selesai. Saya minta file ini selesai. Saya minta file ini selesai ya. Jadi beli putus langsung ya. Maka dia akan susah digunakan untuk sistem yang transaction ya, yang butuh connection. Kalau ini kan sebenarnya connectionless gitu ya. Di layer aplikasi ya, kita minta sesuatu selesai sudah ya.
Karena memang tujuannya demikian awalnya. HTTP demikian. HTTP digunakan banyak segala macam, maka mulailah digunakan untuk keperluan commerce. Maka ada isu-isu bagaimana dengan masalah kerahasiaan. Karena HTTP itu plain text ya, maksudnya tidak ada encryption di bawah layarnya. Jadi itu ya beli putus. Anda minta indeks HTML, kasih indeks HTML, sudah gitu ya. As simple as that. Saya minta logo.gif, kasih logo.gif, selesai gitu. Maka ketika zaman dulu yang mula-mula memikirkan tentang ini tuh adalah Netscape. Nah, sekarang gimana nih? Kita punya aplikasi yang jalan di atas network yang menggunakan protokol HTTP. Ada aplikasi user dan remote ya di atas HTTP. Cara yang paling bagus sebetulnya memang semua aplikasi dia mengamankan end-to-end. Jadi dilakukan encryption di sisi server, di sisi penerima dilakukan encryption. Tapi kalau kita bayangkan pada zaman itu ya, ini aplikasinya ini misalnya kita punya 75 aplikasi yang sudah jalan di atas protokol HTTP. Maka untuk melakukan konversi protokol HTTP ini atau 75 aplikasi ini kan lama sekali ya, nggak bisa dalam 1 tahun. Terus kemudian repot ya karena masing-masing nanti akan menggunakan cara sendiri melakukan end-to-end encryption-nya. Salah satu cara yang dipikirkan lagi bagaimana kalau network-nya yang kita encryptkan. Jadi kalau kita bilang pipanya ya. Jadi kalau kita mengalirkan sesuatu kita anggap ini network ini sebagai pipa ya, plumbingnya pipanya ini yang kita enkripsikan saja. Sehingga apapun yang ditumpangkan di atasnya akan mengalir di atas pipa yang dienkripsi ini. Sehingga ketika orang menyadap ya dia mendapatkan gibberish ya karena di dalamnya pipanya encrypted. Maka Netscape mengembangkan yang dia sebut SSL, Secure Socket Layer. Secure Socket Layer ditaruh di bawahnya, maka protokolnya sekarang HTTP memiliki SSL di bawahnya. Jadi SSL, HTTP, terus ke atasnya lagi aplikasi itu. Sehingga aplikasi yang 75 tadi nggak perlu diubah ya seolah-olah gitu ya. Karena protokolnya sudah tahan bantingan. Nah, SSL yang dikembangkan oleh Netscape ini, karena Netscape ini adalah perusahaan yang waktu itu komersial tujuannya, maka SSL ini haknya itu dimiliki oleh si Netscape lah ya, intellectual property-nya. Bagaimana dengan komunitas open source? Maka komunitas open source membuat yang namanya OpenSSL. Jadi OpenSSL ini turunan dari protokol, bukan turunan, implementasi dari protokol SSL yang open source. Protokolnya ada SSL diimplementasikan oleh Netscape komersial. Protokolnya SSL diimplementasikan oleh OpenSSL, maka itu tujuannya gratis ya. Nah, ternyata dalam perjalanannya OpenSSL ini memiliki beberapa masalah. Dulu pertama kali masalahnya, nah, ketika orang membuat sebuah protokol itu tidak dibuat itu dengan langsung dikodingkan ya, kita buat protokol ini gitu ya. Nah, protokol itu ada kalanya dikembangkan dengan menggunakan language tersendiri. Language yang untuk mendeskripsikan protokolnya. Salah satunya adalah ASN1, ASN.1 ya. ASN1 itu adalah protokol yang notasi yang digunakan untuk merumuskan protokol. Jadi kita buatnya di ASN1, protokolnya ini kirim ini gini gitu ya. Terus dari situ nanti diturunkan menjadi C atau C++ code, maka kodenya itu yang dijalankan ya. Nah, dari deskripsi protokol itu ke C atau C++ itu repot kan ya, banyak sekali yang harus dilakukan. Maka waktu itu ada zamannya itu adalah ada compiler ya. Compiler dari ASN1 to C. Ya, nanti C-nya itu yang baru kita compile, jadilah dia implementasi dari apapun protokol yang kita spesifikasikan dalam ASN1. Nah, compiler ASN1 to protokol to C ini tadi itu mahal ya. Sehingga tidak dimiliki oleh banyak orang, apalagi orang yang punya open source. Maka waktu itu ada orang yang dompleng ya. Dompleng dia buat description-nya di ASN1, kemudian dompleng perusahaan untuk mengenerate si code-nya baru di-generate di luar ya. Jadi dikodekan, diimplementasikan, kemudian di-tweak di luar gitu ya. Sehingga tadi implementasinya seolah-olah bebas ya dari kode SSL yang aslinya. Gitu ya. Ternyata pada waktu itu compiler ASN1 to C-nya itu ada bug-nya ya. Sehingga menjadi masalah zaman itu ya. Itu jadi pertama kali OpenSSL punya masalah itu di zaman itu ya. Dah. Maju lagi, berikutnya lagi OpenSSL makin baik. Nah, sampailah terjadi kasus yang kita sebut namanya Heartbleed.
Nah, protokol ini ya yang SSL di bawah itu dia memiliki fitur heartbeat. Heartbeat. Jadi fitur yang untuk menunjukkan apakah server atau klien server ataupun apapun ya, dia masih hidup atau tidak ya. Jadi heartbeat. Banyak aplikasi-aplikasi itu yang punya heartbeat. Dicek, kamu masih alive nggak? Oke, act. Alive nggak? Act ya, dan seterusnya. Dengan berbagai jenis protokol. Nah, ini adalah protokol yang digunakan oleh siapa namanya SSL. Heartbeat-nya adalah begini. Kalau kita buka web browser, ya kita sebagai user Mac ini sebelah kiri, sementara yang kanan ini servernya. Ya. Secara berkala si browser kita menggunakan SSL itu akan mengirimkan heartbeat kepada server. Caranya adalah dia men-challenge server ya dengan mengirimkan sebuah kata dan yang harus di-reply balik atau di-echokan kembali oleh server. Jadi ini misalnya, server, are you still there? If so, reply dengan potato 6 letters ya. Karena POTATO 6 huruf ya. Dikirimkan sana. Terus si server bilang, "Oh ya, user Mac wants these 6 letters, potato." Maka dia akan jawab potato ya. Oke, jadi si Mac tahu bahwa server is alive ya. Tentu saja si servernya ini juga melakukan hal-hal yang lain lagi ya. Di belakang layar dia melakukan hal-hal yang lain lagi tuh si servernya ya. Dia melakukan macam-macam lah ya, ada data yang lain. Tapi ini khusus untuk yang user Mac yang ini aja. Oke ya. Heartbeat itu memang detaknya kayak jantung kita, detaknya itu secara berkala. Skalanya tentu saja bisa di-set, ada yang 5 menit sekali, ada yang 30 detik. Ini tergantung dari konfigurasinya ya. Katakanlah ini 5 menit sekali ya. 5 menit kemudian maka si server akan di-challenge lagi oleh si Mac. Oke. Server, are you still there? If so, reply dengan bird 4 letters, 4 letters. Ya. Maka si servernya juga akan jawab, oke, bird. Oke, berarti server live. Ini normalnya demikian ya. Tapi kemudian si Mac ini kreatif dan dia nakal ya. Terus dia bilang, oke, server, are you still there? If so, reply dengan head 500 letters. Nah kan seharusnya dia head itu 3 letters saja ya. Tapi dia sekarang bilangnya 500 letters ya, head. Ya. Maka yang terjadi adalah si server ini percaya kepada 500 letters-nya ini ya. 500 letters-nya, kemudian dia jawab, oke, head dan semua karakter yang totalnya 500 karakter. Ya, jadi ini dia kirimkan semuanya. Kebetulan kalau si servernya ini sibuk atau busy, sehingga di dalamnya ini apapun yang ada ya di dalamnya itu dikirimkan lagi ke si Mac ini ya. Jadi apapun 500 karakter harusnya dia kan lihat ya, harusnya dia head-nya ini 3 ya, dikirimkan 3 aja gitu. HAT. Gitu ya. Jadi gitu kan ya. Nah, kalau servernya sepi, tentu saja nggak ada apa-apa, ya nggak dapat apa-apa. Nah, ternyata kita si heart bleed ini ya kan, kalau tadinya heartbeat berdetak, kalau heart bleed ini adalah detakan yang bocor ya, jadi bocor kayak heartbeat bocor. Nah, ini informasinya karena informasinya ini bocor. Nah, informasi yang bocor ini ternyata bukan hanya 500 karakter, dia bisa kita mintakan setahu saya 64K ya, 64K data. Jadi kita bisa ngedump memori server 64K, 64K di-dump lagi, 64K dump lagi, 64K dump terus ya. Sehingga ya kalau kebetulan ada yang minta ganti password, ganti credential atau apapun bisa kita dapatkan. Jadi inilah yang disebut dengan yang namanya heartbleed ya. Dan sayangnya sampai sekarang masih banyak web server yang menggunakan OpenSSL yang bermasalah terhadap heartbleed ini. Ya, seringkali ada produk-produk lama atau server-server lama yang masih bolong terhadap heartbleed ini. Gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa orang berkata bahwa HTTPS itu aman, belum tentu juga ya. Karena ternyata di bawahnya ada library yang tidak aman. Ini adalah salah satu contohnya ya, heartbleed seperti itu. Diteliti lebih lanjut. Wah, ini berarti OpenSSL-nya yang diparahin ya. Nah, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata yang masalah di belakangnya adalah OpenSSL itu
hanya satu orang ya yang supportnya. Jadi ada software-software di dunia ini yang apa ya, yang banyak orang menggunakannya atau depend ya, bergantung pada software itu. Pada kenyataannya itu hanya disupport oleh 1-2 orang. Nah, ini kebetulan hanya 1 orang. Dan sebetulnya bank ini sudah lama ada ya, cuma baru ketahuan aja ketika ada orang yang kreatif seperti ini. Gitu ya. Akhirnya waktu itu di revamp, wah dicarikan dana lagi segala macam, sehingga OpenSSL ini bisa lebih banyak lagi orang yang mengerjakannya secara full time ya, secara profesional. Memang open source is open source ya, tapi tetap harus ada yang mengerjakannya secara sungguh-sungguh ya. Inilah sebagai contoh permasalahan dari Heartbleed. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke Bug Bash. Belum ada ya? Kalau ada silahkan bertanya. Nah, sekarang kita bicara tentang Bash ya, Bash. Bash adalah shell, salah satu shell yang banyak dipakai banyak orang. Nah, ini ceritanya panjang lagi nih. Saya sampai buat video sejarah Unix shell kalau nggak salah ya, sejarah Unix shell. Saya lupa saya taruhnya di YouTube atau di Pinale ya. Kalau nggak di YouTube di Pinale. Saya pokoknya baru-baru inilah, pokoknya dalam minggu-minggu lalu ya, dan beberapa hari yang lalu rasanya saya buat video tentang sejarah Bash ini. Jadi sejarahnya begini. Oh iya, ini terkait dengan bukan Bash, human computer interface ya, tapi ceritanya gitu. Jadi ceritanya, nah ini dulunya saya saya sering cerita ke belakang banyak hal itu ya, karena supaya paham ininya konteksnya. Sebentar ya, saya cerita dulu ya tentang Bash-nya dulu. Bentar. Saya buatkan layar baru. Biasanya kalau kayak gini tuh agak susah kalau kita pakai ini. Saya buat. Nah, bentar ya, saya lagi mikir dulu gimana caranya karena seringkali ini nggak jalan. Bentar ya. Gimana caranya saya scrolling ini karena di komputernya ini satu komputer sana, nggak apa-apa lah, udahlah ya. Oke, saya buat satu layar baru aja di sini. Oke, blank presentation. Mana tablet saya? Karena saya harus pakai tablet untuk coret-coretnya. Sebenarnya lebih enak pakai Jamboard. Ya. Saya ambil tabletnya dulu. Kita coba lihat Jamboard deh. Apakah saya bisa pakai Jamboard aja? Jamboard mana Jamboard? Jamboard. Jamboard Google. Oke, kita ke Jamboard aja coba ya. Listen Jamboard. Oke. Shell. Untitled. Unix shell. Coba saya share di sini. Ini saya tancapkan dulu. Ya di mana ya tancapinnya? Ada kayaknya di sini. Banyak barang-barang soalnya di sini jadi agak banyak barang-barang sehingga agak kacau ya. Coba saya share di sini, share Jamboard. Nah, enaknya Jamboard itu bisa saya share ininya juga, tapi bisa saya juga sharekan dalam bentuk ini. Anda bisa lihat juga ya. Get link, ini kan restricted, anyone with the link can view. Copy link. Nah, bentar ya, saya stop dulu. Kalau Anda mau lihat Jamboard ya, kalau Anda punya browser, Anda bisa buka Jamboard, bisa lihat di situ. Kalau malas lewat ini saya done. Oke. Saya share screen. Oke ya, Jamboard ya. Ya kelihatan kan ya Jamboardnya. Oke, semoga ini saya jalan karena sudah lama saya tidak pakai Jamboard. Kita lihat Jamboardnya, fit. Oke, zoom in. Nah, oke. Bisakah saya menggunakan ballpoint saya? Bisa. Oke, sekarang kita bicara tentang ini warnanya apa? Hitam dulu. Oke, kita bicara tentang Unix shells ya. Jadi kita bicara tentang ini adalah Unix coba ya. Ya, ini memang parah ternyata ya.
Ininya ikut bergerak ini ya. Oh, ya kenapa ikut bergerak ya? Tar ya. Saya lihat dulu ini kenapa ikut bergerak. Saya hapus dulu. Kelihatannya dia ini ikut bergerak ya. Gimana supaya dia tidak ikut bergerak ya? Clear frame. Oke. Coba kita pencet. Ini problemnya adalah seperti ini ya. Alamak, alamak ya. Jadi gimana caranya supaya tidak bergerak-gerak? Ini biasanya nggak bergerak-gerak deh. Ntar ya saya coba, ini saya share ini gede. Zoom in. Zoom out-nya sebentar ya, sorry ya, ini zoom out. Ini bergerak-gerak. Oh, dia karena ada layar apa? Ada ininya ya. Mau next page-nya ya. Kalau pakai itu nggak apa-apa, nggak bergerak ya. Kalau pakai mouse saya pakai tablet malah bergerak ya. Alamak, susah ya. Haduh, haduh, haduh. Nggak jadi nih, jadi kayaknya pakai ini. Oke, saya coba nggak jadi pakai jamboard ya. Aduh, sebentar, saya coba pakai ini aja ya, pakai jamboardnya berhenti dulu. Saya coba pakai ini aja, Microsoft PowerPoint. Back to the rescue, PowerPoint kita buat set PowerPoint-nya. Buka ya blank. Oke, kita layout-nya blank. Kita mulai share screen dengan PowerPoint. Oke. Oke ya, kita lihat. Oke, kita gedekan layarnya. Ini kita matikan. Sign ideas kita matikan. Oke, oke. Ini kayaknya bisa nih pakai ini. Teks. Nah. Oke, nah sekarang saya masukkan ini jadi gede. Kita gantikan dengan pen tag. Oke, nah sekarang kita cerita tentang Unix shell. Nah, Unix shell ya. Nah, Unix shell ini sebetulnya adalah shell ini sebetulnya adalah interface terhadap manusia ya kan, kalau kita ada orang di sini ya, orang gitu ya. Terhadap mesin. Nah, ini kita akan berkomunikasi dia dengan operating system kan sebelahnya di bawahnya kan ya. Sini ada OS ya. Terus di bawahnya lagi di sini ada hardware kan ya. Hardware via BIOS lah ya. Tidak ada. Nah, kalau kita ingin memberikan perintah kepada hardware, tolong tampilkan ini, atau kalau kita apa di dalam operasionalnya itu kita pengen buat sebuah file, delete file, remove file, copy file segala macam ya, berarti kita harus memberikan perintahnya itu melalui sebuah some kind of user interface. Nah, shell itu adalah salah satu user interface yang awalnya memang dia dibuat dengan macam-macam ya. Jadi ada UI-nya. Nah, kalau user interface-nya yang pertama ini bentuknya namanya CLI ya, command line interface ya. Command line ya, command line. Nah, nanti kemudian setelah ini muncullah menu ya, menu driven, kemudian muncullah GUI ya, GUI, kemudian nanti muncul speech, kemudian muncul yang terus-terusnya nih. Ini saya juga ada videonya di YouTube saya tuh ya, nanti lihat aja. Kalau nggak ada udah pindah berarti ke final. Anyway, nah ini UI-nya ini adalah berarti kita membutuhkan sesuatu. Command line yang awal-awalnya digunakan karena computing power pada zamannya itu memang demikian karena belum ada graphical user interface ya waktu itu belum berkembang, computing power juga masih terbatas. Maka mulailah orang menggunakan command line. Di sistem Unix command line itu bentuknya adalah sebuah shell ya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya ketika dibuat Unix dibuat di AT&T. Nah, saya hapuskan dulu. Ini saya hapus dulu. Hapus eraser supaya buat lagi ya. Hapus biar kita punya tempat untuk kotak-kotak untuk apa? Coret-coret ya. Online ya. Nah, kita lihat dari sejarahnya ya Unix ini. Maka kita lihat sejarahnya lagi. Maaf. Bentar ya. Keep, bentar ya. Nah, ini kok jadi kecil lagi. Ya. Pen, mana pen? Saya pen, laser pen. Oke, dah. Nah,
Unix ini awalnya dibuat oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie ya di AT&T. Jadi AT&T ini sejarahnya AT&T membuat sistem operasi Unix ini dalam kaitannya untuk bermain-main ya. Sebetulnya Ken Thompson sama Dennis Ritchie itu membuat operating system yang namanya Multics ya. Research-nya adalah itu ya ini di AT&T. Ken Thompson sama Dennis Ritchie. Nah, yang namanya juga penelitian seringkali gagal ya. Namanya penelitian sering gagal. Jadi Ken Thompson ya dan Dennis Ritchie ya. Ritchie ya. Mereka buat ini ya. Nah, tentu saja ini gagal. Tek. Nah, terus ada mesin nganggur ya. Mesinnya itu mesin PDP mesinnya. Mesin PDP. Akhirnya mereka udahlah kita buatlah OS-OS-an gitu ya namanya ini. Karena dia pengen ya sedikit-sedikit nyerempet suaranya kayak gini, ya udahlah kita sebut saja namanya Unix gitu ya. Di sini kita sebut aja namanya Unix lah. Oke. Nah, pada saat membuat Unix pula si Dennis Ritchie ini juga membuat bahasa pemrograman C ya. Karena dalam visinya dia ini kalau saya implementasikan dengan PDP maka saya harus pakai assembly-nya dia ya. Nanti kalau saya pakai komputer yang lain lagi gimana? Prosesor yang lain gitu ya. Prosesor yang lain lagi gimana? Jadi ini kok lari-lari terus ya. Jadi gimana kalau dengan prosesor yang lain? Maka dia bilang, wah saya harus pakai bahasa pemrograman yang lain ya. Maka ya sudahlah dia buat pakai bahasa C ya. Dia buat bahasa C. Bahasa C dibuat dengan bahasa dia awalnya assembly. Oh enggak lah, akhirnya C itu dibuat dalam bahasa C sendiri ya. C dibuat dalam bahasa C ya. Jadi dia kayak bootstrapping gitu ya. C dibuat dalam bahasa C. Itu ada papernya bagus ya. Papernya kan Thompson namanya Trusting the Trust ya. Kenapa dia begitu ya. Jadi ada self generating code yang mana tuh nanti bahasa C lama-lama dia kaya ya dengan fitur-fiturnya bahasa asli ya. Gimana kalau saya membuat misalnya kalau bahasa C /n itu kan turun ya. Kalau saya mau buat /v gimana? Ya saya buat /v. Gimana caranya supaya bahasa C-nya ini punya fitur itu, si compilernya tahu ini. Nah, compilernya gimana cara ngajarinnya. Anyway, nah dia buat ya, si Unix ini sudah dikembangkan, mulailah dia membuat shell, ini dikembangkan, shell-nya dikasih nama ya. Kalau DOS kan si prompt ya. Gitu ya. Kalau ini dikasih nama shell-nya adalah ini SH gitu ya. Nah ini kita sebut namanya Bourne shell ya, Bourne. Kayak Jason Bourne ya, Bourne shell. Bourne shell dibuat, udah Unix dikembangkan, kemudian ya sudah main-main, maka kemudian ini gimana ya caranya supaya dia berkembang? Maka dia diajarkan kepada para profesor di BSD ya, di Berkeley ya. Berkeley diajarkan di situ, maka dia menjadi Unix-nya Berkeley ya. Maka profesor-profesor itu ngajarin namanya BSD ya, Berkeley System Design Unix-nya ini. Nah, ini diajarkan di kampusnya sampai akhirnya banyak orang-orang yang pakai Unix. Kemudian ketika kerja, maka Unix itu mulai dipakai ya. Oh, ini Unix-nya bagus nih. Nah, mulailah AT&T sadar, wes, ntar dulu, nih Unix keren amat nih, mau kita jual, kita proteksi. Maka dia mereknya ditrademarkan ya, terus macam-macam ya di dalamnya itu internalnya segala macam, mulai dijaga intellectual property-nya, maka mulailah dia ribut dengan Berkeley. Ya ini ada tuntutan-tuntutan ya, ada law litigation segala macam. Masuk ke persidangan. Saya dulu ngikutinnya lewat mailing list ya untuk melihat bahwa oh ini ributnya segala macam. Ternyata pinter-pinter nih Profesor Berkeley. Ketika dia mengimplementasikan Unix BSD ini, dia tidak nyontek kodenya ya. Jadi dia cuma menyontek interface-nya, kemudian dia kodekan sendiri. Jadi ini BSD ini terinspirasi dari Unix, tapi nggak ada kode Unix-nya. Jadi dia mulai ini sendiri ya. Nah, untuk shell-nya gimana? Nah, dia juga pintar juga. Dia nggak buat PowerShell. Dia buat namanya C shell. CSH. Gitu ya. Nah, C shell. Prompt-nya kayak gini. Kita lihat ini prompt-nya $. Ya. Ini kalau DOS prompt-nya gitu. Kalau C shell prompt-nya gini. Gitu ya. Jadi udahlah, ini jalan. Nah, oke, maka mulailah BSD jalan lagi. Nah, tentu saja banyak orang yang ini ya punya kesenangan tertentu. Si shell ini yang Bourne shell ini Bourne shell ini dia sebetulnya lebih bagus kalau untuk programming ya, untuk scripting dia bagus untuk scripting.
Kalau si shell ini bagusnya untuk human interaction. Human interaction bagusnya si shell. Ada history dan lain sebagainya. Nah, nanti keduanya ini tentu saja fiturnya saling colong-mencolong ya. Nanti semua fitur ada di tempat yang lain-lain. Dari sini nanti ada turunan lagi. Nanti ada orang membuat operating system baru lagi. Banyak ya, tapi Unix based segala macam. Maka mulai dari shell ini nanti ada yang namanya corn shell, KSA ya, corn shell. Nanti ada lagi Z shell ya, Z shell dan lain sebagainya. TC shell, nanti ada campur lagi TC shell dan seterusnya. Di sisi lain, nah ini kan kelompokan Berkeley. Berkeley itu kalau kita lihat ini adalah bagian barat ya di Amerika ya. Bagian timur gimana? Nah, kan selalu barat dan timur tuh selalu bermusuhan kalau di Amerika. Timur gerombolannya adalah gerombolan, kalau di sini Berkeley, kalau di timur adalah Harvard, MIT ya. Nah, MIT ini di tempatnya Richard Stallman ya. Richard Stallman itu dia dan grupnya membuat Free Software Foundation FSF. Yang mana software itu harusnya bebas, sebebas-bebasnya. Maka produk-produknya dia akan namakan GNU. Kenapa GNU? Karena dia ingin plesetannya ini Unix. Dia ingin ngejek Unix. Jadi GNU adalah singkatan dari G-nya adalah GNU lagi. Ya, GNU ya, is, N-nya not ya. Unix-nya Unix ya, U-nya gitu ya. Jadi GNU-nya apa lagi? Nah, ini ada lagi sama lagi GNU is not Unix ya. GNU-nya apa lagi? Nah, jadi teruslah ya, jadi rekursif ya. Memang orang-orang senangnya kayak gitu, lucu-lucuan aja. Nah, GNU ini juga, nah di sini punya Unix, di sini punya BSD, maka dia juga punya nih yang timur ya, timur MIT dia punya, namanya GNU Herd. Bentar ya, ini ada satu lagi, saya ambil lagi yang hijau aja. Namanya ini nanti operating systemnya ada, nah, OS-nya namanya GNU Herd. GNU Herd ya. Ini sampai sekarang masih aktif dikembangkan. Jadi ini sudah berapa tahun ya? Puluhan tahun ya. Dia sekarang sudah oke lah ya, sudah oke, sudah ada X Windows-nya, dulu belum ada ya. Nah, dan lain sebagainya. Ini di Amerika. Bagaimana dengan di Eropa? Nah, di Eropa tentu saja ada jagoannya namanya AST ya, Tannenbaum, Andrew S. Tannenbaum. Dia pakar operating system, Profesor Tannenbaum. Dia kalau ngajarin operating system segala macam ada bukunya. Dia membuat operating system juga yang namanya Minix ya, yang mirip-mirip ya seperti Unix. Tapi di operating system dia buat sendiri Minix 1.0 dan lain sebagainya, pakai bukunya segala macam. Di saat yang sama juga karena mahasiswanya banyak ini juga ya pengen ngoprek-ngoprek Unix nih zaman dulu juga yang dia pendekatannya beda-beda, maka di si Linus ya, Linus membuat lagi operating system untuk dirinya sendiri. Ini baru-baru ini ulang tahun tanggal 26 kemarin ya, membuat operating system yang disebut Linux. Tapi dia studinya awalnya sangat 386 ya, sangat Intel lah ya, Intel oriented ya, Intel oriented. Nah, Minix ini punya shell-nya juga, setahu saya ada lagi namanya Ash ya, ada lagi yang Ash. Pokoknya shell semua lah ya, shell semua. Nah, si GNU tadi gimana dia buat operating system, shell-nya pakai apa? Nah, dia buat lagi. Karena operating system-nya GNU Herd, shell-nya apa? Nah, dia buat shell-nya namanya Bash ya. Dia terorientasi dari karena dia ingin nyepet Unix terus ya. Kalau Unix tadi ininya jadi OS-nya GNU ya, Herd, shell-nya adalah Bash ya. Shell-nya apa Bash? Kenapa Bash? Nah, dia adalah kemarinnya lempet lagi Born Again ya. Born Again. Nah, shell gitu ya. Ini kan serempat-serempatan lagi seperti halnya orang-orang yang terlahir kembali ya, born again ya. Born again kan istilah orang yang terlahir kembali, jadi orang-orang yang kemudian ingat kembali tentang agama, yang udah ini, wah saya terlahir kembali. Born again Christian, orang yang rame-rame kalau di Amerika kan gitu. Jadi ini serempatannya gitu ya. Si Bash ini, nah karena dia sifatnya terbuka ya, FSF ya, free software, maka dia dipakai di mana-mana. Ketika si Linus membuat sistem operasinya, dia juga mengimport macam-macam ya. Dia importkan GCC segala macam ya. Itu kan dari GNU juga, GNU si compiler gitu ya. Dan dia juga menggunakan Bash. Ya. Jadi gitu ya. Jadi sejarahnya gini. Nah, ketika salah satunya nanti Mac OS kembali dari operating systemnya ngambil next step dan sebagainya, nanti dia membutuhkan shell lagi, dia menggunakan Bash juga di Mac. Sekarang Mac OS yang baru dia menggunakan Z shell ya. Ada alasannya gitu. Jadi lagi-lagi ya, ini pemilihan shell ini adalah pemilihan agama gitu ya. Agama. Jadi ini yang awalnya adalah ini ya, ini awalnya.
Kemudian ini ada historinya juga nih ya, C shell. Nah, saya sebenarnya lebih suka C shell ya. Makanya dulu saya senangnya berikutnya adalah C shell. Sementara di sini mulailah ada yang corn shell komersial, ada lagi namanya public domain corn shell, Z shell, maka muncullah Z shell gitu. Dan masing-masing saling colong-colongan sekarang ya. Bash yang paling banyak digunakan, bahkan waktu tadi saya udah bilang di Mac OS pun pakai Bash ya. Begitu ya sejarahnya. Nah, lagi-lagi mengikuti sejarah tadi ya open source segala macam ya. Ternyata yang mensupport Bash ini tadi lagi-lagi cuma satu orang lagi. Jadi program-program open source itu banyakkan didukung oleh satu orang ya. Jadi itulah sebabnya mari kita dukung program-program open source, ikutan lah ya. Daripada kita sendirian buat apa-apa, ikutlah yang lain-lainnya. Sekarang misalnya saya udah lama ikutan GNU Hard, sekarang saya bahkan udah nggak ngerti lagi yang dibicarakan apa lagi gitu ya. Ini udah lumayan lah kalau mau mainan OS sejaman Linux zaman dulu ya, mainlah dengan GNU Hard ya. Kalau Linux udah stabil lah, nggak ada yang menarik lagi di sistem operating systemnya gitu ya. Balik lagi. Nah, apa yang menjadi masalah dari sini? Ingat lagi ya tadi kalau kita bilang Bourne shell ini ya, dan kemudian nanti Bash ini sangat bagus kalau digunakan untuk scripting ya, untuk programming. Banyak orang-orang buat programming. Misalnya saya bisa buat ya, misalnya kita buat ya di dalam script itu kan kita bisa buat gini, misalnya bin bash ya. Kalau orang-orang buat ini ya, kalau kode-kode di depan satu kodenya gini ya. Berarti ini nanti akan menginvoke interpreternya bash. Misalnya kita buat misalnya path ya, kalau orang-orang kan biasanya kayak path sama dengan path sama dengan apa, $path apa ya, terus apalagi kita tambahin ya, nanti export path dan seterusnya gitu ya. Nah, intinya adalah apa? Dalam pemrograman language tentu saja dalam bahasa pemrograman ya, kita bisa buat variabel misalnya x sama dengan 7 gitu ya. Y sama dengan 12. Z sama dengan x tambah y, kan bisa kayak gitu ya. Bisa juga nama name sama dengan Budi gitu ya. Misalnya gitu ya. Nanti print atau kalau ini echo ya, echo name misalnya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa buat variabel gini. Nah, variabel ya, kalau variabel string variabel itu kan harusnya nih saya ambil warna yang lain lagi ya. Mana tadi? Mouse saya kok hilang. Mouse saya ngilang. Oke, kita ambil warna yang lain. Merah lagi ya. Jadi kalau saya buat variabel ini saya gambarkan di sini ya. Misalnya X sama dengan Budi gitu ya. Y sama dengan Raharjo gitu ya, bisa kita buat ya. Dan nanti dan lain sebagainya gitu. Bisa X concatenate dengan Raharjo gitu. Nah, harusnya begitu ya. Tapi kita bicara tentang bug bash. Mari kita lihat bug bash dulu. Saya stop share, saya pindah ke sekarang yang ini, sharingnya di sini. Kembali lagi ke screen ini. Nah, yang jadi masalah itu adalah begini. Tadi saya udah cerita panjang lebar ya. Atau dimasukkan aja. Nah, yang sebelah kiri bawah ya bisa kelihatan. Jadi saya bisa punya variabel, ini kebetulan namanya environment variable ya, yang di environment shell-nya gitu ya. X sama dengan tanda petik sesuatu ya. Jadi kalau kita lihat harusnya kalau kita lihat dari sini kan ya, harusnya ini kan ya X ini akan lihat tanda petik ini ya, dan sampai tanda petik ini ya harusnya. Kan deh. X berarti isinya kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal, titik 2, titik koma, kurung kurawal, titik koma, echo vulnerable gitu ya. Jadi X itu sama dengan itu gitu ya. Setelah itu kita eksekusi lagi nih, cuma mengeksekusi shell lagi, echo this is a test. Sehingga harusnya kalau yang normal ya, yang normal itu X akan diset menjadi satu variabel ini ya, sampai tanda petik ini ya. Dan layar akan keluar tulisan this is a test saja. Tapi entah kenapa ternyata perintah yang ada di dalam string ini, dalam tanda petik kedua tanda petik ini dieksekusi. Jadi dia echo vulnerable ini keluar juga vulnerable. Jadi ini kan berarti si perintah ini dieksekusi nih echo vulnerable-nya. Nah, ternyata dieksekusi, maka kita bisa mengeksekusikan Unix command. Kalau kita bilang rm minus apa gitu ya, slash gitu ya, minus rf slash gitu, maka semuanya akan di remove ya file system kita ya. Jadi apapun di sini tuh malah dieksekusi, bukan dimasukkan dalam variable x ini ya. Jadi inilah yang kita sebut sebetulnya bash bug.
Sehingga akhirnya apa? Sehingga kalau orang bisa menyisipkan ke dalam script tadi ya, script shell script ya, yang mana itu harusnya variabelnya adalah variabel, kita sisipkan perintah apapun, maka bisa kita take over shell-nya itu ya. Seolah-olah apapun yang kita sisipkan itu akan dieksekusi oleh user yang bersangkutan. Kalau yang user yang bersangkutan menggunakan root, ya tewaslah kita ya. Gitu ceritanya tentang bashback ya. Jadi ada banyak hal yang terkait dengan ini ya, security yang terkait dengan software ya. Oke. Baik, nah ini juga statistik juga ya. Tahun 2014 itu disebutkan bahwa Bursa Singapura terganggu, perdagangan di Bursa Saham Singapura sempat macet karena softwarenya ngadat. Nah, ini tahun 2014 ya. Jadi Bursa Singapura sempat terganggu gitu ya. Baik, nah sekarang kita lihat kenapa kok kita sekarang bicara tentang software security ya. Karena ya bagaimanapun juga sekarang semuanya sudah software ya. Kalau sebagai contoh perangkat bisnis ya, perangkat bisnis, ATM, e-commerce ya. Mesin ATM tuh dulunya itu adalah embedded system ya, pakai operating system QNX lah, apalah gitu ya. Sekarang kalau kita lihat ATM banyak juga yang pakai Windows ya. Dulu Windows NT lah, sekarang lihat ya. Bisa kelihatan ketika crash tuh nanti keluar Windows-nya tuh. Task Manager keluar. Atau yang lebih ngeri waktu itu antivirus keluar. Ning, ada antivirus di mesin ATM-nya. Keluar antivirusnya. Wah, dia. E-commerce sudah pasti lah ya, software kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak kan software semua deh. Udah pasti software lah ya, nggak bisa lagi sekarang ya non software itu nggak bisa, Gojek segala macam software. Alat komunikasi kalau dulu telepon itu ya elektronik saja, telepon tinggal pencet-pencet putar-putar. Sekarang handphone semuanya software dalam handphone ya, aplikasi semua, apps semua gitu. Tahun 89 saya, tahun 88 ya. 88 atau 89 saya buat proposal ke Nokia waktu itu. Saya bilang waktu itu kami ingin menjadi software developer, membuat software untuk handphone Nokia gitu. Diketawain sama Nokia gitu. Wah, kalau yang buat software untuk handphone mah kami aja, pabrikan gitu maksudnya. Di embed di Etch Stone, dimasukin di BIOS-nya atau di EEPROM-nya atau di ROM-nya gitu ya. Nggak bisa software developer membuat aplikasi. Wah, saya bilang kan nanti the future akan kayak tablet, waktu itu ada Palm ya, kayak ke sana, akan lari ke sana, handphone Palm nyambung semua, nggak pada percaya. Tapi sekarang kalau kita lihat alat komunikasi yang namanya Android, iPhone ya, semuanya kan software ya, OS-nya ada, kemudian kita membuat software di atasnya itu ya, semua software ya, alat komunikasi. Demikian pula nanti alat komunikasi yang lain pun akan demikian. Peralatan medis. Nah, peralatan medis itu kalau kita lihat dulu sangat elektronik semua ya, elektronik, embedded system. Nah, ini juga akan direvolusi seperti halnya alat komunikasi. Dulu ketika si Steve Jobs dia masuk rumah sakit ya kan, waktu itu dia kena pancreatic cancer lah gitu kan ya. Dia bilang, "Wah, ini cancer Anda ini parah," gitu segala macam. Dia ngelihat, "Wah, ini alat-alatnya luar biasa ini ya, kuno ya di medical gitu." Akhirnya Steve Jobs memang pancreatic cancer-nya waktu itu disembuhkan ya, karena memang rare condition waktu itu ya. Tapi anyway dia bilang, wah ini peralatan medical ini harus direnovasi gitu ya. Jadi kalau Steve Jobs masih ada sekarang, mungkin alat-alat elektronik ya, makanya sekarang lagi namanya Alkes, Alkes elektronik semua ya, peralatan medical. Anda lihat yang terakhir-terakhir ini ventilator lah segala macam, yang untuk oximeter ya segala macam elektronik semua ya. Elektroniknya masih embedded system, tapi di kemudian hari dia tuh OS ya. Jadi ada OS-nya, kemudian kita bisa buat aplikasi di atasnya. Kebayang ya? Peralatan medik ya. Buat software-nya gimana ya? Nah, transportasi modern ya kalau kita pikirkan pesawat terbang udah pasti ya. Pesawat terbang itu fly by wire software. Bagaimana dengan kendaraan yang lebih publik ya? Kereta api udah software sekarang dalamnya. Bagaimana dengan mobil? Nah, mobil pun sekarang sudah mulai ini self driving car ya, mobilnya Elon Musk dan lain sebagainya, sekarang software semuanya di dalamnya. Bahkan bukan hanya itu ya, transportasi keluar angkasa pun ya, SpaceX segala macam software semuanya ya, jadi software ya. Peralatan elektronik rumah tangga. Nah, kalau ini memang sudah ada dulu software, tapi lagi-lagi softwarenya embedded system ya. Kalau Anda lihat alat-alat yang kayak misalnya
Microwave ya, microwave oven sekarang kan banyak yang masih elektronik ya semuanya. Tapi kemudian hari karena nanti elektroniknya akan menjadi murah ya, jadi itu dipasangin kayak handphone aja, ya. Kayak bukan Arduino ya, tapi lebih hebat dari Arduino. Paling gampang ya kayak Raspberry Pi, bahkan lebih hebat lagi ya, dipasang di situ tag, bisa kita program itu microwave oven. Ya bisa misalnya nanti mendownload resep ya, resep dari luar negeri. Misalnya saya pengen masak apa ya sesuatu pizza dengan gini dimasukin aja ke situ. Download resepnya dari luar negeri ya. Nanti di-downloadkan misalnya dari internet ya. Downloadkan. Jadi dia nanti panasnya sekian, berhenti, terus dia berubah lagi panasnya sekian, diputerin, berhenti ini. Jadi itu nanti semuanya microwave oven pun akan demikian. Kulkas ya, lemari es sangat 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 mudah sekali akan menjadi media untuk software ya. Karena nanti di ini belum ada aja ya orang buat kulkas ya, Polytron udah ngelihat ya kulkas yang dimana nanti si lemari es ini atau kulkas ini dia tahu di dalamnya ada apa aja ya. Misalnya dibilang ada telur ada 5 butir, ada susu, ada sayur, ada es di atasnya, ada macam-macam ya daging segala macam dia tahu bahwa nanti oh nih orangnya nih juragan saya ini seminggu sekali beli susu, terus dia lihat oh ini susunya mau habis dan dia langsung si kulkasnya ini langsung bisa order ke Alfamart ya. Telepon Alfamart saya order susu nih gitu ya. Terus nanti gimana kirimnya? Kirim aja ke rumah gitu ya. Jadi nanti langsung ada yang ngirim ke rumah, di charge ke kulkasnya. Jadi kulkas nanti ada SIM card-nya yang kita bisa isi uang gitu ya. Kasih top up kayak ada GoPay-nya di dalam si kulkas. Dan menariknya apa? Kulkas ukurannya gede kan ya. Jadi kita mau pasang notebook pun segede elektroniknya komputer segede notebook pun taruh di luarnya masih bisa ya. Lebih gede dari TV kan ya. Ya udah. Sangat ini banget lah ya. Nanti si kulkas ini saling berkomunikasi. Udah ini banget lah ya. Udah bisa sekali ya. Itu tinggal ada orang yang mengembangkan bisnis modelnya. Apalagi mesin cuci ya, mesin cuci dari dulu sudah ada ya sebetulnya ketika orang buat fuzzy logic ya itu ditaruhnya di mesinnya itu ditaruh di mesin cuci. Dia akan lihat oh ini airnya berapa, cuciannya banyaknya berapa, banyakkan jeans segala macam gitu ya. Ini banyakkan jeans berat ini oh ya udah. Atau wah ini habis olahraga segala macam berarti saya harus putarnya segala macam. Dia ngatur sendiri ya. Sehingga si mesin cuci itu tinggal kita taruh bajunya, udah selesai semuanya ya. Dan semuanya bisa software ya. Sekarang software-nya masih embedded system, tapi di kemudian hari mereka akan saling berkomunikasi. Ya. Poinnya apa nih? Poinnya it's all software. Semuanya software. Ya, semuanya software. Nah, konsekuensi kegagalan dari software tentu saja ada kerugian-kerugian. Kerugiannya bisa langsung jadi duit ya, tangible dan intangible. Kalau tangible langsung jadi duit, kalau intangible ya mungkin nggak langsung ya. Misalnya reputasi tadi. Misalnya mobile bankingnya Bank Anu selalu aja nggak jalan atau selalu macet, maka orang bilang saya pindah bank lagi aja. Kenapa? Ininya nggak bagus ya, nggak reliable, softwarenya gagal terus. Gitu ya. Jadi kepercayaan customer bisa hilang ya. Yang ketiga berakibat fatal bila operasionalnya terganggu. Misalnya bukan fatal gitu. Misalnya Anda alat software Anda dipakai untuk di medical, dipakai untuk X-ray. X-ray-nya harusnya misalnya katakanlah 30 detik, malah 3 menit ya, malah menjadi fatal kan ya. Dan konsekuensi kegagalan ini kan bisa macam-macam ya, kayak pesawat terbang gitu kan ya, yang terakhir masalah itu ya, yang pesawatnya bilang software-nya bilang sensor dan software-nya bilang ini ke bawah gitu ya. Maka ini terlalu atas kita tukikan ke bawah dan seterusnya ya. Si pilotnya bilang enggak, ini enggak masalah gini-gini ya. Jadi software-nya bilang sesuatu, kondisi yang lainnya tidak. Jadi ini ada fatal ya. Sangat bisa fatal. Fatal itu berakibat kematian ya. Jadi software itu bisa kematian ya. Microwave mungkin kalau kita lihat di rumah microwave juga bisa berakibat fatal kalau kita membuat software-nya nggak beres ya. Kulkas pun demikian gitu. Yang tentu saja yang kecil mungkin kerugian produktivitas. Misalnya software-nya nggak jalan, maka pegawai nggak bisa kerja. Misalnya apa ya sistem booking dari reservation dari hotel misalnya nggak jalan. Ya lagi di debug pakai telepon masih bisa ya, tapi yang biasanya orang bisa pesan
10 booking per detik gitu ya, menjadi 1 bookingan per detik, jadi lebih lambat ya. Dan tentu saja kesalahan-kesalahan ini akan bisa berakibat kepada tuntutan hukum ya. Setidaknya kalau kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain itu kan ada SLA-nya, Service Level Agreement gitu ya, dan seterusnya. Jadi software ini sangat kritikal sekarang ya. Ini contoh-contoh lagi ya, ini Apple iOS bug. Kesalahan software itu kadang-kadang sangat silly gitu ya. Ini kalau kita contoh ya, lihat ini dari dulu iOS 7 udah lama nih ya. Ini untuk ngecek SSL ya, Sign Server Key Exchange ya. Jadi misalnya ini kalau kita lihat ya di bawah, if error, go to fail ya. If errornya adalah ini, go to fail gitu ya. Nah ini yang bawahnya ini nggak ada siapa-siapa go to fail ya. Nggak ada if then-nya. Berarti kode-kode di bawahnya nggak akan bakal dieksekusi kan ya. Ini kelihatannya copy and paste yang gagal. Copy and paste yang gagal. Harusnya if then else-nya itu di atasnya itu nggak ada, if-nya nggak ada ya. Go to fail-nya ini kelebihan baris ini ya, harusnya ini delete ya. Jadi yang ini dites, yang lainnya udah nggak akan dites karena akan selalu ke go to fail. Gitu ya. Jadi ini, nah kalau kita lihat ini kan nggak ada syntax error ya. Jadi kalau dikompal ya pasti jalan lah ya, dikompal pasti jalan. Tetapi kok ini algoritma kok kayak gini ya, nggak jalan apa ya gitu. Dan ini kebetulan obvious saja kelihatan. Oh iya kelihatan. Ya meskipun tertutup di mana-mana obvious ya. Statistiknya ini juga saya ambil lama. Nah, kemudian malah maka orang mulai membahas software menjadi lebih serius. Dulu di IEEE magazine-nya itu ya membuat yang namanya IEEE Security and Privacy. Lagi-lagi ya, zaman dulu security, kalau kita bicara security adalah network security ya. Kemudian mulailah bicara tentang software, nah mulailah meningkat seperti ini. Eksponensial itu 2003 kayak gitu, sekarang pasti lebih hebat lagi. Maka mulailah orang-orang bicara tentang, oh iya ini software security. Salah satu orang yang sangat concern terhadap ini secara publik ya, namanya Gary McGraw. Gary McGraw bilang, wah ini sumber masalah keamanan itu software security itu ada 3 sebenarnya. Ini menurut dia ya. Connectivity, extensibility, dan complexity. Kita bahas satu-satu ya. Connectivity. Nah, kalau dulu software berdiri sendiri, stand alone. Nggak nyambung kemana-mana. Jadi kalau nyerang ya harus datang fisik ke depan komputernya, stand alone. Sekarang software nyambung dari mana-mana. Jadi kalau kita bilang attack surface-nya makin lebih hebat. Ya, serangan datang dari mana-mana. SCADA bisa diakses di internet. Kalau dulu enggak ya, closed user group, sekarang semuanya connect ya. Sekarang kalau Anda buat aplikasi yang enggak connect kemana-mana, pasti nggak ada yang mau. Ini buat aplikasi apa? Sendiri gitu. Desktop, wah nggak mau. Bisa diakses dari internet nggak? Nggak bisa. Nggak ada yang mau. Yang kedua, extensibility. Jadi software sekarang dapat diubah, diupdate ya, diubah sambil jalan. Jadi ada auto update segala macamnya. Kedepannya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat software Anda OS apapun tuh selalu ada auto update. Jadi ini sebetulnya menurut orang-orang, ini kan sebetulnya berarti orang yang jualan software ini dia menjual software penuh dengan bug ya. Kenapa nggak diberesin dulu ya, baru dijual kan? Berarti ini kalau diupdate kan berarti ada sesuatu yang error atau bug ya sebelumnya, di bug fixing gitu ya. Ya itu dia ya, karena ini programnya complicated kata orang. Pak mau sekarang ada bugnya atau 9 bulan lagi nggak ada bug yang itu, tapi kemungkinan ada bug yang lain ya. Jadi orang-orang maunya udahlah sekarang aja lah, tapi yang penting ada update-nya. Selama saya nggak harus bayar update-nya, oke. Padahal update itu bisa menimbulkan security hole baru lagi ya. Update ini ada hole baru lagi. Ya, jadi, tapi extensibility ini jadi masalah ya sebetulnya. Tadi attack surface-nya tinggi, ini sekarang kita punya software di komputer kita yang kita nggak tahu diupdate sama orang. Gitu. Nah yang terakhir adalah complexity. Software itu makin kompleks ya. Jadi artifak dari software itu susah ngukurnya. Software itu ngukurnya gimana sih? Yang paling gampang dilihat tuh ya jumlah barisnya ya, lines of code ya. Lines of code itu artifak yang bisa keisi. Kalau misalnya kita buat ini ya, saya buat kompetisi. Ayo buat software implementasikan function ini, mengurutkan records itu. Ada satu mahasiswa yang membuatnya 1000 baris. Ada satu lagi yang membuatnya 100 baris. Nah, yang bagus yang mana? Yang 100 baris kan ya, 100 baris Pak. Yang ini 1000 ngapain aja gitu ya, muter-muter kemana-mana ya. Yang 100 baris lebih bagus nih. Nah, tapi si codernya ini atau mahasiswa dibayar berdasarkan jumlah barisnya. Satu baris 1000 perak. Yang 1000 perak malah saya
Mendingan 1.000 perak, 1.000 baris Pak, dibayar 1 juta. Yang 100 baris tadi ya dibayarnya 100.000. Jadi seolah dia kerjanya sedikit Pak gitu ya. Padahal semakin sedikit kan mikirnya semakin banyak ya. Jadi tidak ada insentif untuk membuat lines of code-nya menjadi lebih sedikit ya. Tentu saja semakin banyak jumlah baris, ya kalau kita lihat semakin kompleks, semakin banyak potensi lubang keamanan. Ini kalau kita lihat ini ya statistiknya sebelah kanan itu kan ya, Windows 3.1 tahun 90 3 juta baris. Bayangin 3 juta ya, kalau Anda membuat kode 3 juta itu kayak apa ya. Windows NT 4 juta, Windows 95 15 juta naik ya, Windows NT 40 tuh 16,5, 98 18 juta, dan seterusnya. Debian GNU pun ya tahun 2000 itu Debian itu 55 juta ya baris kodenya dari semuanya. Dan tentu saja ini makin meningkat ya. Kalau dulu Windows NT itu bisa diinstal pakai disket, nah sekarang harus pakai DVD dan bahkan harus lewat internet ya. Kan udah nggak bisa lagi. Ya. Kalau kita boleh punya satu kesalahan dari 1 juta kode aja, nah ini udah yang paling bawah tuh boleh 50 kesalahan ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ini makanya semakin kompleks, semakin liar, semakin pusing ya. Jadi semakin susah ya menangani. Jadi itulah 3 hal itu ya. Maka dia menawarkan ada macam-macam ya, menawarkan banyak hal gitu ya. Ada yang ini ya, saya skip aja nih ya. Tapi ini ada macam-macam ya. Jadi saya skip aja ya. Nah, maka orang bicara tentang bagaimana kita menyisipkan security di dalam SDLC ya. Maka kita bicara tentang secure SDLC. Nah, ini orang mulai berteori gimana cara mulainya segala macam. Setiap orang punya framework sendiri-sendiri. Microsoft punya SD3 yang kalau singkatannya sebelah kiri itu secure by default SD, secure by design SD, secure in deployment SD juga. Dulu kalau Microsoft itu dulu bukan yang lebih itu bukan secure-nya dulu ya, convenient. Jadi kalau dia deploy Windows misalnya, itu printer sharing diaktifkan by default. Jadi kalau kita pasang printernya bisa diakses orang. Kenapa? Karena dia pengen kalau begitu itu dipasang, si usernya nggak perlu telepon Microsoft. Ya gimana cara enable printer sharing? Ya udah by default udah. Gimana cara gini? Semuanya default boleh ya. Sekarang enggak, malah by default nggak bisa. Jadi kita harus mengaktifkan. Dulu satu user di Microsoft bisa ngapa-ngapain. Oh, sekarang kita bedakan. Run as admin atau root ya dengan run as user baru dibedakan. Jadi sekarang semuanya ini mulai secure ya. Jadi secure dimasukkan ke situ ya. Ada sejarahnya juga nih kalau nggak salah dulu. Jadi ada ini Microsoft merasa bilang, wah ini saya jagoan nih, programmer saya jagoan. Nggak ada security. Ya hire lah berapa security consultant ketika mereka develop sesuatu ya. Pas ini oke, udah jadi ini oke. Terus dalam waktu singkat semuanya itu diacak-acak orang ini. Security-nya acak-adut gitu ya dari aplikasinya. Oh baru mereka sadar, oh iya. Berarti memang kita dari awal harus sudah secure. Nah, yang akan kita bahas ini adalah usulan dari si Gary McGraw bahwa kalau kita mengembangkan aplikasi ya SDLC itu mulai dari bawah ya. Yang di bawah ini requirement, design, test, code, test result, and feedback ya. Nah, sekarang yang security-nya nggak ada ya. Jadi nggak ada kalau kita lihat, itulah sebabnya software-software sekarang bermasalah karena secara SDLC memang tidak ada security. Fungsional yang selalu dipikirkan ya. Maka kita naik ke atas ya. Naik ke atas yang hijau-hijaunya inilah menyisipkan security di setiap fase dari SDLC. Maka nanti kita bahas satu-satu ini ya di setiap fase ini tuh apa aja ya dari kacamata security. Gitu ya. Jadi ini yang akan kita bahas adalah ini ya. Jadi kita mulai dari satu-satu ya di sebelah kiri. Ya, ini yang akan kita bahas. Yang lainnya nanti saya stop dulu ya, tapi nanti kita balik-balik ini, tapi yang ini kita berhenti sampai di sini. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misalkan tes unit code itu masuknya ke security apa bukannya? Bukan, itu fungsional. Yang ditesnya biasanya secara fungsional. Nah, sekarang tergantung unit tesnya itu tadi yang mau dites apa. Misal saya buat sebuah modul perkalian ya, Z sama dengan X kali Y gitu kan ya, modul perkalian gitu. Maka di dalam unit tes itu saya kasih X-nya berapa, Y-nya berapa, kita coba kalikan Z-nya berapa gitu kan ya, kayak gitu. Kalau dari kacamata security nggak gitu.
Gimana kalau kan tadi ya Z sama dengan X kali Y. Gimana kalau Y-nya saya isi A B C D E F G H I J sampai Z gitu kan ya. Kan itu bukan itu kan nggak di ini kan Pak, requirement-nya nggak begitu Pak. Iya, saya kan ngetes aja gitu kan ya. Dan kalau dari kacamata security maka dia bicaranya beda lagi gitu ya. Bagaimana how to break this gitu. Jadi bukan masalahnya. Jadi ngetes bukan ngetes untuk fungsionalnya bahwa X Y sama dengan X tambah Y atau X kali Y. Tapi saya ngecek lagi hal-hal yang tidak memungkinkan di situ. Gitu. Ya. Berarti kalau validation masuk security berarti apa ya? Enggak juga, karena kalau dari security, karena kalau dari security itu kadang-kadang kacamatanya beda lagi. Yang misalnya gini, yang enggak, karena yang misalnya nggak mungkin. Misalnya kita membuat satu aplikasi, misalnya PDF reader gitu ya. Tiba-tiba kita kasih DVD 4 giga gitu. Loh kan Pak, ini aplikasi saya PDF reader, kenapa Bapak ngasihnya sesuatu yang di luar konteks itu gitu kan ya. Nah kalau dari kacamata security, it's all fair ya. Kalau dari kacamata fungsional itu nggak masuk Pak di speknya. Bapak harusnya masukin PDF file, kan mintanya PDF file. Nah gitu. Bukan. Kalau validasi kan tetap ya PDF file kecil, PDF file besar, PDF file itu kan ya. Baik Pak, makasih Pak. Jadi kalau dari kacamata security itu malah kita yang menjadi out of context gitu ya. Misalnya kita membuat rumah, gimana nih orang keluar masuk segala macam. Gimana tuh kalau saya seruduk pakai bulldozer gitu? Ya pasti hancur Pak. Ya kan, wah gimana dong caranya gitu ya. Ya kan speknya nih orang keluar masuk pakai motor Pak gitu kan. Ya jadi memang kita di luar konteks banget ya kalau dari kacamata security. Nanti pas bagian testing kita bicara seperti itu ya, tapi ininya memang beda lagi ya. Contoh kalau fungsional ya, nanti kita bicara tentang requirement. Yang paling ini itu misalnya yang paling gampang itu concurrent boleh nggak? Misalnya gini, kita aplikasi EduNext tadi ya. Boleh nggak saya login EduNext dari 3 komputer yang berbeda? Saya login di sini, saya login di satu tempat lagi, satu lagi. Contohnya Zoom ini. Bisa nggak Zoom saya login ke Zoom dari satu account, dari 3 notebook? Boleh nggak? Tidak Pak. Hah? Tidak Pak. Udah pernah nyoba? Pernah. Yang satu dia ke logout. Saya malah nyobanya malah nggak apa-apa. Oh. Oh, 2 bisa. Bisa, 2 bisa. 2 bisa. 2 bisa. Saya udah sering tuh 2 bisa. Kan ya benar Fajar ya? 2 Iya, bisa. Pak. Nah, sekarang masalahnya gini, sebentar dulu, requirement-nya bilangnya apa? Boleh nggak 2? Sebentar dulu. Pak, kata developernya, kalau ke developernya bilang, kan Bapak nggak bilang. Mau 2, mau 3, mau 4, ya saya allow aja Pak. Saya nggak limitkan gitu. Kan si software developer yang membuat aplikasinya ini kan dia sesuai dengan requirement. Kalau requirement-nya nggak bilang apa-apa ya, si software developer ya nggak bisa disalahin kan ya. Nah, makanya kita bilang requirement maksimum 2 orang misalnya, 2 device bersamaan, atau malah concurrent tidak dibolehkan sama sekali. Jadi kalau satu lagi masuk ditendang. Nah, itu juga harus didefinisikan. Kalau yang concurrency nggak boleh, concurrent nggak boleh. Kalau udah ada orang login dengan account itu, yang orang berikutnya lagi itu disuruh nunggu atau dia nendang yang awalnya. Nah, itu juga behavior-nya harus diberitahu juga. Maunya gimana Bapak gitu kan ya. Nah, nanti apa? Di dalam pengujiannya Anda harus menguji itu. Menguji bisa nggak 1 orang, oke, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Tadi misalkan concurrent boleh ya. Concurrent boleh. Gimana kalau yang login concurrent itu 3.000 orang? Sebentar Pak. Kan katanya boleh tadi kan ya. Ya kalau gitu ITB langganannya 1 account aja gitu ya. Maka 20.000 mahasiswa pakai 1 account itu. Namanya sama semua. Nanti setelah masuk semua change name. Ya. Gitu ya. Baik, berarti lebih ke policy dari awal gitu ya Pak ya. Dan implementasi bukan policy, requirement Oh, lebih tepat. requirement ya. Requirement-nya mau apa? Nanti ketika kita ngetesnya, nah kita itu kan sesuai dengan requirement-nya, dan kita juga membuat negatnya dari negatifnya atau lawannya dari requirement itu. Ya. Siap, makasih Pak. Yang mana kalau bagi pengembang biasa nggak itu kan Bapak mintanya begitu, ya itu aja yang saya tes kan, requirement itu aja. Ada lagi?
Minta, Pak. Yes. Kalau misalnya sekarang kan trennya kan karena sudah banyak aplikasi yang dulu dibuat nggak pakai secure SDLC, jadi kan udah terlanjur, istilahnya udah terlanjur nggak aman gitu. Jadi trennya kan sekarang sepertinya banyak yang malah ngembangin aplikasi memang khusus buat testing. Jadi kayak buat solusinya tuh ya bikin aplikasi baru buat testing gitu, Pak. Nah, ke depannya itu apakah ini dirasa cukup? Kan sepertinya kalau langkah ini diambil kan kayak kita mengabaikan fakta bahwa ya aplikasi-aplikasi yang lama itu ya udah biarin, yang penting udah ada testing gitu. Nah, ini apakah cukup kalau misalnya kita cuma bikin aplikasi buat testing atau buat monitoring seperti itu tanpa kita perbaiki aplikasi yang memang ada rentan gitu? Menurut saya nggak cukup. Ya itu harus diperbaiki. Itu kayak kita ya udah kita cuek aja dengan ini, kita nggak usah vaksin, kita tes aja PCR terus. Antigen terus ya, testing aja antigen gini ya. Tapi kan nggak bisa kita hanya antigen ngetes ini orangnya udah nggak. Kita harus cari obatnya juga kan terhadap itu kan ya. Bahwa memperbaiki aplikasi itu butuh waktu, iya kita sadar. Nggak bisa aplikasi itu kita temukan, oh ini ada masalah, langsung besok diperbaiki, nggak bisa. Ini harus direncanakan dulu, bahkan kalau di pemerintahan harus dibudgetkan dulu ya. Jadi kalau kita menemukan sebuah aplikasi yang bermasalah, ya kita harus sadar juga bahwa memperbaikinya itu butuh waktu 3 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun, kan harus ada pengadaan segala macam. Jadi sadar ya bahwa itu tidak bisa segera. Ya, tapi harus tetap diperbaiki. Nggak boleh kita tetap abai ya, nggak boleh. Karena itu kan artinya abai ya sebetulnya, cuek ya, nggak boleh gitu. Kita tahu ada 75 aplikasi, ya udah kalau gitu kita buat roadmap. 75 aplikasi ini kita akan perbaiki dalam 5-7 tahun ke depan satu-satu ya. Itu yang sudah ada. Aplikasi baru udah lebih bagus kan ya. Jadi dia harus sesuai dengan standar. Yang lamanya ini memang ada di sana. Nah, bagaimana dengan yang lama ini? Nah, maka ya itu karena kita tahu nih udah tahu bermasalah. Maka kita bisa misalnya kan kita kasih proxy aja di depannya ya supaya orang-orang nggak bisa akses langsung misalnya gitu. Jadi kita solusinya kalau saya sebut solusi bedengan, kita kasih bedeng di depan. Kita tahu misalnya ya kita punya kantor ini pakai kaca, nggak pakai tralis segala macam karena kita pikir wah di luar negeri kan kalau kita punya toko kan keren, kacanya gede segala macam. Kalau Indonesia dilemparin batu, kacanya pecah, dicolong barangnya gitu kan ya. Nggak pakai tralis pula kan kita pengen gitu. Udah desainnya kayak gitu. Waduh, ini butuh untuk mendesainnya karena kacanya misalnya ya ini banyak Pak, semua dindingnya pakai kaca Pak, nggak bisa langsung diganti ditutup dinding gelap semua Pak, redesign. Wah itu butuh waktu lama, pengadaan segala macam, ini kerjaan 2 tahun. Ya udah, maka kita buatin pagar di depannya. Orang nggak bisa langsung, masih lewat pagar dulu, diperiksa satpam dulu, kita kasih SOP lah segala macam. Jadi dipersulit dari kacamata itu. Kita tahu sistem kita rentan ya, maka kita taruh solusi-solusi lain, kendali-kendali yang lain ya di depannya, membuat orang tidak nyaman segala macamnya supaya ya setidaknya itu mengurangi potensi attack. Yang kedua kita monitor secara ekstensif aja gitu. Ya kita udah tahu ini bermasalah, ya kita monitor aja. Tapi nggak cukup tadi kita ngetes gitu, ya ini harus tetap diperbaiki lah intinya gitu kan ya. Tapi tidak serta-merta. Soalnya itu kan trennya itu kan, misal ada yang menawarkan produk gitu, trennya pasti ya buat tedengannya itu Pak, yang jadi fokusnya jadi. Iya. Jadi ya. Kadang lupa sama aplikasi yang memang udah dia punya gitu. Betul. Ya itu yang menurut saya masih salah ya. Jadi itu solusi ya kayak sekarang itu kita terpaksa harus pakai masker kan. Solusinya karena kita nggak bisa apa-apa nih, belum tahu apa nih. Vaksin, ya kita melakukan vaksin, tapi kan kita masih ada lagi apa lagi segala macam, kita banyak yang belum tahu ya. Ya solusi tebeng apa tadi ya. Kita pakai masker aja dulu sementara ini ya, pakai masker lah segala macam. Suatu saat kita nggak perlu pakai masker lagi. Badan kita udah kuat, kita udah tahu obatnya segala macam, ya sudah, kita mulai berani. Bahwa itu masalah ada, tapi kita udah tahu ngatasinnya. Oke, fine gitu kalau udah gitu. Sekarang belum, ya sudah. Ya kita kan life must go on ya, aplikasi nggak boleh tiba-tiba berhenti, proses bisnis pasti tetap harus jalan. Ya gimana? Ya kita tahu, kita kasih aja bedengan aja di depan. Sementara sambil kita monitor, tambahin orang yang itu. Dulu juga gitu, KPU tahun 99 ya, dulu kan itu juga web server kami waktu itu Windows, karena yang menang tendernya waktu itu Indosatcom. Dia solusinya pakai Windows, pakai IIS. Hari kedua ada security hole. Penampilan data KPU, masa mau dibentiin kan? Nggak bisa, itu kan tetap the show must go. Kalau nggak malah lebih gawat lagi, bilang wah ini KPU ada yang kalah nggak suka terus dimatiin webnya, wah lebih ricuh lagi kan ya. Kita telepon Microsoft, dia bilang ada solusi sedang kita kembangkan. There will be solutions in 2 weeks, 2 minggu. Masa kita nunggu 2 minggu? Ya nggak bisa. Show must go on. Kita kasih aja
gateway Linux di depannya. Jadi orang ngehit Linux, Linuxnya ngasih request ke belakang, belakangnya dibalikin lagi ya, jadi gitu ya. Jadi ya solusinya kayak gitu. Kita bilang solusi bedengan. Nantinya kita menemukan solusinya sendiri nggak sampai 2 minggu, oke kita perbaiki ya sudah jalan. Tapi solusi bedengan tetap dipasang akhirnya sama kita, tetap aja. Meskipun kita sudah menemukan solusi, kita udah tahu ya udah aman lah. Gitu. Ada lagi, silakan. Kita punya 10 menit lagi maksimum. Jadi di mana-mana saya cerita bahwa network security is done ya, masih masalah ada, tapi ada solusi. Ya udah ada solusi itu kayak orang sakit apa ada solusinya. Ya tinggal minum obatnya ini, ada firewall, ada IDS, udah ada solusinya. Software on the other hand kita masih bolong. Lucunya saya pikir ya tadinya semakin hari itu semakin lebih baik orang mengembangkan aplikasi. Ternyata semakin buruk sekarang, bukan semakin baik. Karena apa? Karena orang memisahkan tadi ya front end dengan web back end ya, decoupling ini ternyata membuat orang semakin jorok buat software, bukan semakin bagus, semakin jorok karena dia nanti kita lihat ya bagaimana kita memisahkan front end dengan back end. Nanti di front end-nya ini ternyata back end itu tidak melakukan verifikasi lagi karena dia beranggapan semuanya validasi segala macam itu sudah dilakukan di front end ya. Jadi dia melakukan processing, terima apa adanya aja. Nah, di belakang ini di tengah-tengah di trap pakai proxy bubar jalan semuanya. Jadi sekarang malah tambah buruk ya software-software itu yang ada. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup. Oke ya. Recap. 1, kuliah kita pagi ini jamnya sekian, terus nanti absensi dilihat di akademik. Nah, saya minta Anda juga setor muka. Tadi saya sudah ada URL-nya, masih ada ya. Nanti setor muka. Ini baru 1. Oh ini movie malah ya, picture aja, 1 picture aja ya. Ada 1. Oh iya, lupa lagi. Nama filenya tuh nanti bagusan itu nama filenya nim nama ya .jpg ya. Misalnya gitu ya namanya. Nama filenya. Jadi tadi yang udah upload tolong ya saya baru lihat ada 1 yang sudah upload ke situ. Tolong ini ganti lagi atau di rename ya, boleh. Tapi jangan video, enaknya ini aja ya. Image ya, 1 image. Copy link lagi, saya taruh lagi. Nanti di Telegram juga saya kirimkan lagi ya. Store ya. Dan jangan pakai masker ya. Kalau pakai masker nanti dia supaya kita bisa deteksi ya. Pakai kacamata boleh. Ya. Ada lagi pertanyaan administrasi itu? Belum ada ya. Nanti materi juga akan saya share di EduNext ya. Nanti kita lihat ya. Udah di-delete perusahaan ya. Gak apa-apa ya, nanti masukin di situ ya. Terus nanti kita minggu depan semoga bisa pakai ini ya, Face ya. Oke, materinya sudah, nanti saya upload materinya, kita sampai ketemu minggu depan. Nah biasanya saya juga minta tolong dinyalakan kamera sebentar ya, supaya kita sambil ngobrol ini, sambil saya tutup, kita motret dulu bersama, karena belum ada gitu ya. Saya tidak terlalu mengharuskan nyalain kamera segala macam ya, meskipun aturan dari ini ya, mau harus nyalakan kamera segala macam, saya mah oke lah, mau nyalain kamera, nggak nyalain kamera, biasa aja lah ya. Oke ya, saya sebentar, saya ambil dulu. Bentar. Saya chatnya saya tutup dulu. Saya nyalakan dulu. Oke. Ya, 1, 2, 3, ketawa. Bentar ya. Oke, baik, saya sudah capture. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, sehat semua ya. Istirahat dulu ya. Saya juga nyiapin kuliah berikutnya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.